Taruh di sini sampai mancep serep enak gitu ya. Pelan-pelan aja bro, saya buru-buru. Nah sebelah sini juga pelan-pelan serep, mantep. Waduh, woi. Hari ini saya mendapat kiriman dari Santa Claus JBL Quantum Dare to Dive In. Ciamik Soro ini bro. Kalau sudah tulisannya JBL, barangnya selalu berkualitas. Kira-kira apa isinya ya? Apakah baju? Kita lihat dulu di unboxing bro. Cerut, wih Ciamik. Dear Kios Komputer, are you ready for the real true wireless gaming earbud? True wireless gaming ini, super low latency, beat the delay, go for win. Ciamik Soro ini. Wow, dapat TWS, nih TWS dari JBL, cakep. Dapat ini apa ya? Ini mic ya dari JBL. Nanti saya coba. Terus ini mendapatkan pons dari apa ini? Oh, udah gini aja. Terus mendapatkan mousepad XXL dari JBL. Lumayan ini mousepad-nya nih. Lumayan nih buat di rumah enak ini. Wih, limited edition bro, JBL. Nah, seperti ini bro. Oke, sekarang yang paling penting itu adalah di TWS. Karena di sini dibilangin bro tulisannya super low latency. Bang, emang ada TWS itu yang latensinya rendah? Ada bro, JBL. Kenapa? Karena berbeda jaringannya. Selain jaringan Bluetooth ya, itu latensinya lebih rendah. Dan JBL ini memakai jaringan 2,4 GHz, bukan Bluetooth. Makanya latensinya lebih rendah, no lag. Ini benar-benar khusus untuk gaming. Kalau mau menang, pakai ini bro. Nanti akan saya coba juga. Kira-kira delaynya berapa mili detik lah ya. Seperti itu bro. Dan ini adalah dosnya. Oh, ini juga ada dosnya juga bro. Ini dosnya dari mic-nya tadi ya. Namanya JBL Quantum Stream seperti ini. Dan ini adalah JBL TWS R. Oke, check it out. JBL Quantum TWS R. Kita unboxing dulu ya, dosnya kecil ya. JBL Harman harusnya gede segini lah, biar kelihatan mahal. Biarpun isinya kecil, mending gede lah, biar kelihatan keren, biar kelihatan mewah. Tulisannya kecil-kecil, saya nggak bisa baca ini. Oh iya, saya baca di sini aja ya bro ya, detail spesifikasinya. Drivernya di 6,8 mm, driver itu yang ada di dalam TWS ini, kayak speakernya itu ukurannya di 68 mm, 0,26 dynamic driver, 5 volt 1 ampere. Kalau ngecasnya cukup 2 jam, ini ngecasnya cukup 2 jam, itu bisa bertahan 8 jam untuk Bluetooth dan 2,4 GHz sampai 5 jam. Kalau untuk telepon, Bluetooth sama 2,4 GHz ini di 4 jam. Frekuensi responnya di 20 sampai 20 kHz, impedance-nya 16 ohm, Bluetooth versionnya 5.2, Bluetooth transmission frekuensi di 2,4 GHz sampai 2,4835 GHz. Sudah seperti gini aja sih bro. Tapi kalau sudah tulisannya JBL Harman itu pasti enak biasanya sih bro. Soalnya kelihatan dari speaker Harman Kardon yang model bulat gini, model tinggi, yang bulat gini. Nah itu suaranya kan nggak nyacat semua itu bro. Suaranya kan benar-benar ciamik. Ya semoga ini ciamik ini bro. Ini adalah charging case-nya. Di dalamnya ini mendapatkan tambahan earbud, buku manual, sama kabel-kabel. Nah, oh hanya satu kabel. USB tipe A ke tipe C seperti ini. Pendek ya. Kurang panjang lah. Pendek. Masa gini bro?
ngecasnya. Atau di dinding gini, kurang panjang ya harusnya ya. Kamu bisa beli kabel yang lain lah. Nah seperti ini ya yang didapat ya. Oke, ini adalah charging box-nya dari JBL. Bisa lihat atasnya glossy ya, tulisannya JBL. Seperti ini, di sini ada tempat charging box-nya, charger USB Type C. Ada tulisan-tulisan, di sini ada indikator 1, 2, 3. Ini menandakan tinggal berapa kapasitas yang ada di charging box-nya. Oke, kalau dibuka dia akan nyala. Nah, tinggal 1 ini berarti waktunya dicas. Seperti ini. Terus ini adalah receiver 2,4G tipe C. Nah, ini bro. Ini yang bikin ciamik soro ini. Ini bro yang bikin ciamik soro ini. Tipe C. Kamu bisa konekkan ke handphone bisa, ke laptop bisa, ke tablet bisa. Yang penting colokannya tipe C. Di sini tulisannya JBL Quantum dan ini adalah TWS-nya. Ini magnet ya. Jadi kalau dilepas dipasang, cetek, loh magnet, loh magnet, loh magnet. Nah seperti ini, tutup lagi, puk, seperti ini bro. Sini ada indikator, ada tulisannya JBL, dia emboss. Terus earbudnya seperti ini, dapat free earbud tadi di dalam dus. Di sini ada tempat untuk ngonekkan ke sininya ya bro, ngecas ke charging box-nya. Cara masangnya seperti ini ya, taruh di sini sampai mancep serep enak gitu ya. Pelan-pelan aja bro, masa buru-buru. Nah sebelah sini juga pelan-pelan serep, mantep. Sudah, kamu bisa lihat kayak gini. Loh, dari sini kayak gini. Jatuh nggak kira-kira ini? Oh nggak jatuh bro. Sampai aku sendiri yang pusing ini. Kayak gini ya. Terus apa fungsi dari dongle ini bro? Ini adalah dongle tipe C, kamu bisa konekkan ke smartphone, ke tablet, ke laptop, atau ke Windows. Fungsinya untuk menerima suara dari jaringan 2,4 GHz. Jadi bisa dua ya, yang pertama Bluetooth, bisa 2,4 GHz. Bluetooth sama 2,4 GHz. Latensinya gimana-mana pasti lebih kecil yang 2,4 GHz daripada Bluetooth. Kamu bisa lihat di tabel di sini. Nah, jadi makanya JBL nulis itu low latency. Ya, memang benar low latency karena memakai 2,4 GHz. Nanti ke depannya kalau ada TWS pakai jaringan 5 GHz lebih kecil lagi latensinya, bro. Nah, seperti ini. Ini saya coba konekkan ke handphone ya, ini memakai Bluetooth. Nah, kamu tinggal on kan seperti ini. Cari JBL-nya, tinggal dikonekkan. Sudah connect seperti gini ya. Bluetooth connection. Kayak lagu-lagu speaker murah itu loh bro. Bluetooth connection. Enggak. Kayak gini. Terus yang kedua, saya memakai laptop. Nah, ini. Saya konekkan ke tipe C. Terus apa fungsinya laptop sama smartphone? Jadi 1 TWS itu bisa 2 arah. Dari handphone bisa, dari laptop juga bisa bro. Keren nggak? Pasti keren, pasti ciamik ini bro. Jadi pada waktu kamu ingin dengarkan audio di smartphone, terus di sini mau nonton film, tinggal switch ke 2,4 GHz, ininya langsung connect ke laptop. Jadi saya gantian bro, mau ke Bluetooth, mau ke laptop, mau ke Bluetooth, mau ke laptop. Canggih kan? Ciamik soro bro. Terus di sini kamu menginstal software JBL. Terus kalau di sini juga sama bro, harus menginstal software JBL. Namanya JBL Quantum. Nih, kamu bisa lihat. Di sebelah sini kamu bisa ngatur volume, bisa mengatur mic, mau off apa on, tinggal dipencet di sini. Nah, mute on. Mute off, tulisannya gitu bro di sini bro. Terus ada source, ini mau source ke 2,4 GHz atau ke Bluetooth via smartphone. Terus di sini ada mengatur kiri gimana, kanan berapa persen, charging box-nya sisa berapa persen, dan ini sudah spatial audio bro. Spatial audio itu adalah 360 derajat. Suaranya bro, jadi beda dengan 5.1, 7.1, beda bro. Spatial audio itu rata-rata dipakai sama headset atau TWS atau earphone kelas mahal, mesti juta. Itu sudah spatial audio. Kamu bisa atur user profile untuk audionya, mau jazz, mau
macam-macam lah di sini, user audio. Nah, kayak gini nih kamu bisa atur equalizer. Setelah kamu cocok, kamu bisa save. Cocok lagi, save nomor 2 kayak gitu, Bro. Di sini ada spatial audio, balance atau advance mode. Ini head trackingnya kanan kiri lah, ini kan kelihatan 360 derajat. Nah, seperti gini. Terus mikrofon, mau mic level, mic volume, sama side tone. Jadi side tone ini kita bisa mendengarkan suara kita sendiri, Bro. Nah, seperti gini nih. Lebih jelas lah. Terus habis gitu ada source switch, mau dongle atau Bluetooth. Ini kan pakai dongle, Bro. Sekarang saya pindah ke smartphone ya. Saya tinggal pencet Bluetooth seperti ini. Saya pencet continue. Nah, ini akan pindah ke Bluetooth. Nah, otomatis hidup. Loh, pindah ke sini kan? Loh, ciamik nggak? Langsung pindah, Bro. Terus saya ingin pindah lagi ke laptop. Saya pencet audio source switch. Saya pencet dongle seperti ini, akan pindah ke sini, Bro. Boom, dongle connected. Loh, ciamik nggak? Keren ya, bisa pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Terus kalau kamu pengen nggak ribet, kamu tinggal tap 3 kali. 2, 3, pindah ke sini dia. Kurang 1. 1, 2, 3. Nah, sudah connect ke smartphone. Ini adalah ambient aware, jadi suara lain itu diredam. Kalau ini, suara lain masuk, Bro. Masuk gini. Pakai ambient aware, kamu bisa matikan, menyalakan melalui tombol yang ada di sini. Ini ada equalizer, ciamik sauro, Bro, ada equalizernya, Bro. Ada equalizer. Bisa atur nih. Bassnya seberapa, treble-nya seberapa, gini terus di save. Kamu bisa atur preset yang ada di sini, terus habis itu kamu bisa gestur kanan kiri ya. Bisa custom juga, kalau tap 1 kali itu ambient aware on off, double tap ini talk through on off, triple tap ini pindah dari Bluetooth ke 2,4 GHz. Kalau ditahan itu voice assistant kayak Google ya, coba ya, tahan. Saya tahan. Halo, apa kabar? Loh, halo, apa kabar? Loh, kayak gini loh, Bro. Hari ini saya senang sekali. Keren ya. Oke, terus ada call control, double tap ini bisa answer, bisa hang up, tap and hold ini reject incoming atau mute. Nah, seperti itu. Di sini ada side tone. Ini untuk mendengarkan suara kita, Bro ya, biar lebih jelas. Nah, ini kalau mau middle, mau high, middle lah paling enak. Ada smart audio, mau audio mode. Ini otomatis equalizer dan lainnya di setting. Nah, ini sebentar, terus atau game mode. Jadi agak loading, Bro ya. Audio ke game ini agak memakan waktu, Bro. Terus voice prompt-nya ini kamu bisa ganti bahasa Inggris, pakai bahasa Changcingchung juga bisa seperti ini. Terus ada Find My Buds. Nah, seperti ini tinggal dipencet, tinggal dilepas seperti ini akan keluar suaranya, Bro. Coba ya. Nih. Nah, jadi kalau hilang ketahuan, Bro. Nah, seperti itu. Terus di sebelah sini ada dongle pairing tadi ya, pakai 2,4 atau auto power on off. Kamu bisa on kan, setelah 30 menit dia akan sleep 1 jam atau 2 jam. Canggih nggak? Canggih ini, Bro. Oke, ini adalah kualitas mic dari JBL Quantum TWSR ya. Seperti ini, kamu bisa menilai sendiri. Menurut saya oke, ini pakai ambient aware. Sekarang kalau pakai talk through, nah seperti ini, lebih berisik ya. Shhh, gitu ya. Nah, jadi suara lain itu masuk semua, Bro. Nah, ini saya matikan ambient aware-nya. Low, seperti ini. Menurut kamu gimana, Bro? Menurut saya oke sih ya. Menurut saya sih oke, Bro, menurut saya. Oke, Bro, ini adalah kualitas mic dari JBL ya. Quantum TWSR, kamu bisa lihat seperti ini. Bisa dengar, bukan bisa lihat. Nah, ini saya ngeplay musik kenceng ya. Suara saya masih jelas, masih enak, masih padat suaranya, jadi nggak tabrakan sama musik ini. Terus ini adalah ambient sound controlnya off. Sekarang saya on kan, jadi ini. Jadi suaranya kayak ketutup, Bro, bisingnya. Cuma masalahnya nggak bisa direkord ini. Ini saya sudah coba berkali-kali, nggak bisa kelihatan suaranya. Tapi kalau saya memakai ini terasa kayak tutup gitu loh. Ini saya off kan lagi. Masuk semua suara. Nah, enak lagunya ya. Ini juga bisingnya, Bro.
sini. Audionya gimana bro? Ciamik nggak? Ciamik suara ini. Oke. Oke bro, sekarang saya tes di spasial ya. Wah, jadi harus ngeplay video yang spasial juga. Jadi biar sinkron. Ini saya coba ini ya. Konvensional soundbar. Ini suaranya gini. Mantep coy. Aduh sayang kamu nggak bisa nikmatin ya. Gini bro. Dari bawah bro. Tuh keren. Keren. Sini ada petir di sini bro. Ya ini loh bro, bedanya spasial sama 7.1 itu, aduh beda banget. 360 suaranya ini. Dari bawah ke atas. Keren bro. Keren. Tes low latency, wireless connection JBL Quantum Air. Oke, seperti itu review dari JBL Quantum TWS-R. Fiturnya terlalu banyak bro, ada equalizernya, sudah spasial, terus latensinya sangat rendah pada waktu menggunakan 2,4 GHz jaringannya. Terus ada ambient aware, touch-nya ini enak banget, support sama Google. Terus IPX4, ini tahan cipratan air ini bro. Ini sudah saya coba di sini, nah seperti gitu. Terus kalau untuk harganya ya sesuai bro, ini JBL bukan made in China yang abal-abal bro. Jadi siapkan dompet di 1 jutaan sedikit, tapi worth it kok. Kalau kamu gamer, pengen ngegame itu bener-bener zero latency, kamu bisa pakai JBL Quantum TWS-R. Saya dari Gisya di Gascom Channel, salam teknologi.